Maka jadi mereka mengirim orang kepada jenazahnya Asim bin Sabit tadi yang sudah terbunuh. Sedangkan Asim tadi mengatakan, saya tidak akan turun pada zimmahnya orang kafir. Maka Allah jaga jenazahnya Asim tadi. Yang mana Asim itu sudah membunuh pembesar Quraisy. Maka mereka ingin dapat bukti potongan tubuhnya Asim supaya bukti. Maka Allah utus Zullah, satu awan, semacam awan gumpalan daripada dabur, daripada tawon, lebah. Jadi gerubung itu ngumpul kayak macam bentuk seolah awan kecil ya, ngumpul tawon itu. Ngelilingi jenazahnya Asim. Hamadhu min rusulihim, yang menjaga apa Zullah tadi, naungan atau kumpulan tawon tadi, min rusulihim, dari utusannya Quraisy. Falam yakdiru, mereka tidak mampu ayak tau minu, untuk memotong dari jenazahnya Asim syai'an, sedikit pun. Dalam riwayat yang lain, tidak lama setelah Allah turunkan hujan, maka jenazah Asim dibawa oleh sail. Tidak tahu kemana hilang jenazahnya, dibawa oleh hujan tadi. Jadi Allah jaga jenazahnya Asim itu dari sampai tidak bisa dekat mereka karena tawon itu. Rawal Bukhari, Ulu al-Hada'ah maudhiun, Hada'ah itu nama tempat, Zullah itu sahab, awan, Dabr itu nahal, apa namanya, lebah, cuma yang tidak ada madunya, cuma ngentuk tok. Apa? Tawon apa? Endas. Tawon endas. Uqtulhum badada. Uqtulhum badada atau bidada, itu bikasil ba dengan wafatnya dan mengkasrokan ba atau memfatahkan ba. Faman kasaro, siapa yang mengkasrokan, qala huwa jam'un, berarti itu jamak dari biddah bikasil ba. Wa ya nasib, itu bagian. Uqtulhum bidada. Maknahu uqtulhum hisoson mungkosimah. Jadi bunuhlah mereka ya Allah dengan hisos, bagian-bagian yang terbagi-bagi. Likul wa'id minhum nasib, bagi setiap satu dari mereka ada bagiannya. Waman fataha, siapa yang memfatahkan ba badada, maka maknanya mutafarikin bil qatl wa'idan ba'da wa'id, terpisah-pisah dalam pembunuhan satu demi satu. Minat tabdid, daripada tabdid maknanya tafrik, pemisahan. Wabil babi hadisun katsirah, di bab ini banyak hadis, ada hadis yang banyak tentang masalah ini. Sabaqat min mawadhi'a min hadzal kitab, telah mendahului apa hadis katsirah itu di tempat-tempatnya di kitab ini. Mina hadisul ghulam, maksudnya di dalam hadis tentang karomah ini kan sudah disebut di sini cuma berapa karomah. Karomahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemarin karomahnya apa namanya, Sa'ad, doanya Sa'ad bin Abi Waqqas, doanya Sa'id bin Zaid ya. Karomahnya Sa'id bin Zaid, karomahnya dua itu, Usaid bin Hudzair, Abdul bin Bishr, yang memunculkan sinar di hadapan mereka ketika pulang malam dari rumah Rasul. Dan terakhir karomahnya tiga orang tadi, Khubayb, Zaid bin Dasina sama Zaid bin Dasina disebut di riwayat yang lain di Bukhari. Zaid bin Dasina nggak disinggung di sini. Zaid bin Dasina disebut di Bukhari, juga riwayat yang lain. Jenazahnya disalib oleh Quraisy, disalib, dibiarkan berapa hari supaya buat pelajaran oleh Quraisy. Setelah dibunuh disalib jenazahnya Zaid bin Dasina. Akhirnya apa? Rasul mengutus orang untuk mengambil jenazahnya. Kasihan, biar dikuburkan lah. Ternyata ketika penyusup yang diutus Rasul ini sempat berhasil mau ngambil jenazahnya, subhanallah, masuk ke dilepaskan dari ikatan tali dari pasal itu, lepas masuk ke dalam pasir, yakni padang pasir itu hilang, cari tidak ada jenazah. Dan satu jenazahnya lagi, entah Zaid bin Dasina, saya lupa apa itu punyanya, jenazahnya Khubayb bin Adi atau itu dilihat bahwa jenazahnya itu terangkat ke atas. Sebelum itu turun lagi, terangkat ke atas.
Itu karomah daripada 3 orang ini, Khubayb bin Adi, Zaid bin Dasina dengan Asim bin Sabit. Di hadis lain disebutkan di kitab ini banyak sebetulnya katanya. Di antaranya hadisnya Hulam. Hulam alladzi kana ya'ti rahib wa sahir. Hadis anak muda yang diajarkan yang mau dijadikan penyihir oleh raja, penyihirnya raja. Sehingga akhirnya dia ketemu rahib, belajar dengan rahib. Misalnya dia memiliki kelebihan. Itu membunuh hewan yang besar itu dengan batu yang kecil dilempar. Demi Tuhannya rahib ini, ya Allah, kalau memang ajarannya rahib itu benar atau ajarannya penyihir yang benar, mana yang benar? Maka dia coba ya, dengan nama Tuhannya rahib yang mengajarkan dia. Ini antara Nabi Isa dengan Rasulullah. Yang mengajarkan mungkin agama Nasrani itu, yang lain agamanya Nabi Isa mungkin. Dengan nama Tuhannya rahib dia lempar. Waktu itu ada hewan yang buas atau hewan yang besar menghadang jalannya orang di situ. Si Hulam ini lewat dilempar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan namanya Tuhannya rahib, Bismillahirrahmanirrahim. Dilempar, mati. Hewan besar itu mati. Sampai ini tersiar sama rajanya, hanya si rahib ini kepingin apa? Si raja kepingin supaya dia jadi penyihirnya kerajaan, malah dia belajar agama kepada si rahib. Marah raja itu. Ya, sampai singkatnya ke kisah Ashabul Ukhdud itu, hanya raja membuat parit berisi api. Siapa yang tetap beriman kepada Tuhannya ini dimasukkan dalam parit. Itu yang disebut Ashabul Ukhdud. Ukhdud itu parit. An-nari dzatil waqud, api yang an-nari dzatil waqud, yang memiliki nyala yang bergejolak. Terus hadisnya Jurej yang sudah kita bahas juga, hadisnya Jurej. Itu bayinya Jurej yang dipedaya, kena doanya ibunya karena dia ibadah, dipanggil Umi am sholati, apa sholat saya, ibu saya. Dia teruskan sholat, maka ibunya doa, ya Allah jangan perlihatkan, jangan matikan Jurej sampai kau perlihatkan wajahnya pelacur. Menjadi pelacur, orang ada yang hasut pada Jurej. Jurej itu dipuji ahli ibadah gini, ada yang hasut, kepingin menganukan namanya Jurej. Diutus pelacur ini, singkat cerita, gak mau Jurej, yang pelacur itu kumpul sama gembala kambing sampai hamil. Dibilang itu anaknya Jurej. Bawa kemari, tunggu lahir, kata Jurej. Lahir, anak itu, bayi itu dibawa ke Jurej, ditekan perutnya. Man abuka ya babus. Dia ulang, siapa ayam? Qala ar-ra'i, itu ayah saya gembala kambing. Orang sudah kadung tempat ibadahnya Jurej itu dihancurkan. Apa Jurej ini sok soleh begitu, itu hasil perbuatan begini begitu, dihancurkan. Maka orang-orang bilang, kami bangun dari emas rumahmu ini. Kata Jurej, kembalikan seperti semula. Karena setelah melihat karomahnya Jurej. Hadis Jurej, hadis Ashabil Ghar, hadis Al-Baqarah Musaghra. Ini 3 orang yang tertutup di mulut gua, berjalan kehujanan, masuk ke gua ketutup batu. Hanya doa dengan amalnya masing. Satu amalnya apa? Tidak minum susu kecuali orang tuanya dulu. Sampainya. Satu pernah memberikan uang kepada bisananya cantik ya, untuk merayu misalnya. Ternyata ketika mau terjun pada zina, hanya dia tinggalkan misalnya dan dia biarkan uang itu untuk. Yang satunya punya pegawai, gajinya disimpan ya. Pegawai itu belum dikasih gaji sudah pergi dulu. Disimpan gajinya, dikembangkan sampai jadi kambing, sampai jadi. Datang pegawainya, mana gaji saya dulu? Itu kambing itu. Yang benar aja masa gaji saya. Ya itu gajimu dulu saya mau kasih, kamu sudah ada. Saya kembangkan itu. Ambil semua. Ini balul-balulan, dibawa semua, wala dikasih majikannya satu. Ini jamaah rupanya. Bawa. Ya. Bawa semua. Sak kambingnya semua dibawa semuanya. Wala satu dikasih. Si majikannya nih. Sudah anulah inilah kan. Tapi ya majikan legowo. 3 orang itu tawasul dengan amalnya masing-masing, bertawasul dengan amal soleh. Hanya Allah bukakan sepertiga sampai itu karomah mustajabnya doanya 3 orang itu. Itu sudah lalu hadisnya. Wa haditsu rajul yang sami'a sautan fi sab yaqulu rizqi di kota fulan wa tarik. Hadis orang yang dengar suara dari awan. Kisah Bani Israel, orang dulu ada satu orang Israel lewat dengar ada suara dari awan. Awan ini kasih hujan kebunnya fulan. Ternyata fulan itu orang yang dermawan. Jadi Allah sudah, malaikat awan itu rupanya yang bilang ini hujan buat
kebunnya bulan. Jadi mendengar daripada awan. Itu sudah lalu hadisnya. Dan lain-lain daripada itu. Wa dalail fil bab katsir masyhur, dan dalil-dalil dalam bab karomat ini banyak sekali dan masyhur sekali. Cuma kelompok yang kurang kerjaan yang enggak atau sing angel tuturane itu. Wabillahi taufik, dan hanya di tangan Allah lah taufik. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar berkata, "Masami itu Umar radhiyallahu yaqul li syai'in qatu ila inilah adunu kata ila kana kama yadunu rasul." Saya tidak pernah mendengar Umar, kata Abdullah bin Umar, saya tidak pernah mendengar abah saya Umar radhiyallahu anhu berkata kepada sesuatu qatu sama sekali, inilah adunu kata, saya sungguh menyangka ini seperti ini, ila kama yadunu, kecuali terjadi sesuatu tadi kama yadunu saya tadi sebagaimana disangka oleh Umar. Rawal Bukhari seperti yang sudah kita pernah bahas ya, tentang ketepatan perkataan Sayyidina Umar tentang orang munafik yang kita sudah bahas juga di mana di Bidayatul Usul. Ya, Umar melarang Rasul sholat pada jenazahnya orang munafik. Rasul bilang, saya masih ada pilihan. Sampainya turun ayat wala tusolli, jangan kau sholat ala ahadi minum mata abadan, atas seorang pun yang mati dari orang munafik itu. Juga hijab, masalah hijabnya Rasul, hijab di istri Rasul. Ya Rasulullah, yang masuk ke rumah jenengan ini ada yang baik, ada yang tidak baik niatnya. Boleh ada hijab. Rasul belum mengikuti sampai turun ayat, tidak lama turun ayat hijab. Terus watakhidu min maqami Ibrahim musalla. Oh ya, maqam Ibrahim ini dijadikan tempat sholat. Hanya tidak lama turun ayat. Nah, jadi kata Umar, saya bertepatan dengan firman Allah itu dalam tiga perkara. Dan kata Abdullah bin Umar, tidaklah saya mendengar Umar itu berkata, saya menyangka ini adalah seperti ini kecuali terjadi seperti apa yang dikatakan Sayyidina Umar, ini ketajaman firasat Sayyidina Umar. Kurosa direnge winara ini belum tahu sebelum diberitahu masuk karomah Sayyidina Umar. Wallahu a'lam, sampai situ. Wallahu a'lam bishawab. Apa? Sampai situ. Rawal Bukhari Kitabul Umuril Manhi Anha. Sampai situ. Perkara-perkara yang dilarang. Kitab tentang perkara-perkara yang dilarang. Yang pertama yang dilarang langsung babu tahrimil ghibah, langsung mengharamkan ghibah.